Mereka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham MNCN atau Media Nusantara Citra Tbk. Jadi ini laporan tahunan yang 2023-nya sudah keluar. Kita lihat seperti biasa ada direktur utamanya yaitu Nursing. Untuk alamat kantor mereka ada di MNC Tower Jalan Kebon Siri 17-19 Jakarta. Untuk direkturnya ada disebutkan juga yaitu Pak Ruby Panjaitan. Nanti kita lihat ya apa yang bisa kita temukan. Ini nilainya nilai jutaan dan bentuknya rupiah. Kas dan serta kas kita lihat. Dia agak sedikit mengalami peningkatan dari 800-an miliaran. Dia meningkat menjadi 900-an miliaran. Tapi itu yang pihak berelasi. Dan untuk yang pihak ketiga dari 400-an miliaran menjadi 500-an miliaran, berarti semua rata-rata meningkatnya. Untuk piutang usahanya kita lihat, wah ini agak sedikit mengalami penurunan. Saya piutang usaha kalau menurun itu bisa berarti bagus, bisa berarti gak bagus juga ya. Karena rata-rata kalau penjualan naik itu piutang usaha bisa naik juga, tapi gak tahu lah ya, kita lihat nanti apa yang bisa kita temukan. Persediaannya pun meningkat, berarti agak sudah cukup sudah cukup oke. Kemudian total aset lancarnya dari 9,7 menjadi 9,8 triliunan. Tapi pun asetnya itu total asetnya pun meningkat juga ya. Ini saya cukup bagus juga. Hutang jangka pendek kita lihat. Nah, untuk hutang B-nya dari tahun lalu sekitar 971 miliaran, lalu sekarang berkurang menjadi 900 miliaran. Ini cukup bagus juga. Wah, ini ada katanya surat sanggup bayar. Wah, surat sanggup bayar dulu ada 700 miliaran, sekarang udah gak ada. Ini ngakak ini ya, ada baru kali ini kita temukan di laporan tahunan itu ada disebutkan untuk akun surat sanggup bayar. Dan ini total hutangnya itu menurun dari 2,5 triliunan menjadi 1,8 triliunan, sebuah prestasi yang cukup bagus kalau kita lihat ya. Ini oke. Untuk total ekuitasnya yang kepada pemilik entitas induk. Nah, kita lihat di sini dari 19,9 triliunan menjadi 20 triliunan. Wah, ini dia meningkat juga tadi ya. Tadi kita lihat persediaan meningkat, hutang menurun, ekuitas meningkat. Nah, kurang apa lagi nih? Bagus ya kalau kita lihat. Kalau untuk pendapatannya memang sedikit menurun dan dia penurunan paling banyak itu kalau kita lihat di non-digital. Non-digital dari 5,2 triliunan menjadi 4 triliunan. Digital meningkat sedikit dari 2,533 triliunan menjadi 2,55 triliunan. Dan ada konten subscription kayak yang di YouTube ya nih. Yang di YouTube dia meningkat loh. Nah, tapi memang setahu kami itu setiap lapor dan lain itu cukup oke ya. Dan tak masuk atau enggak ya. Ini jumlahnya dari 9 triliunan menjadi 7,7 triliunan untuk pendapatan usahanya. Dia itu penurunan paling banyak memang yang di konten dan IP, lalu ada di iklan yang non-digital. Nah, itulah yang harus kita lihat. Memang lama-kelamaan untuk yang konten di TV dan lain-lain itu memang sudah mulai ditinggalkan. Itu ada kenyataan dan semua orang sudah mulai beralih ke handphone. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Untuk yang laba bersih tamu jalan ini menurun dari 2,2 triliunan menjadi 1 triliunan. Memang kalau kita lihat ekuitas meningkat, hutang yang menurun, tetapi memang tidak bisa menjamin bahwa pendapatannya ibaratnya labanya itu meningkat atau menurun. Nah, kalau kita lihat di sini labanya memang menurun ya. Cukup dalam nih, 2,2 triliunan menjadi 1 triliunan. Nah, ini kita skip. Ini dari aktivitas operasional penerimaan dari pelanggan memang menurun karena tadi penjualannya menurun. Ini dari 9 triliunan menjadi 7 triliunan, lalu ada pembayaran kepada pemasok. Pembayaran kepada pemasok ini meningkat, ini cukup bagus ya. Kepada pemasok meningkat, lalu ada yang investasi. Investasi ini nilainya berkurang paling sedikit saja sih. Dia agak berubah gitu banyak. Nah, di sini ada disebutkan juga untuk komisaris dan direksinya. Untuk komisaris masih seperti yang biasa, komisaris utama yaitu Pak Haritanu Sudibjo. Nah, ini sudah sangat populer, mungkin semua orang sudah tahu lah ya. Dan tampaknya ini manajemennya gak ada yang berubah nih kalau kita lihat di sini. Untuk yang direktur utama masih Nursin dan lain-lain.
Nah, ini ada disebutkan, tapi ini untuk yang apa nih? Iklan, konten online, dan media. Ini perusahaan-perusahaannya. Memang untuk yang apa ya? Untuk yang media ini, anak perusahaan ini cukup banyak setahu kami. Dari dulu-dulunya memang sudah banyak ya. MNC ini kayaknya masih dikuasai oleh apa ya? Global Mediacom ya. Setahu kami kayaknya kuasai kayak mayoritas juga. Dan nanti kita lihat sebenarnya sekarang gimana. Kas dan serta kas. Kas dan serta kas sedikit menurun, tapi ini kas yang di tangan. 4 miliaran menjadi 3,9 miliaran. Lalu yang pihak berelasi. Nah, ini mereka ada simpan di pihak berelasi karena mereka punya bank sendiri ya. Kalau nggak punya bank sendiri ya nggak bisa simpan di pihak berelasi. Ini Bank MNC meningkat dari 147 miliaran menjadi 274 miliaran, 25 miliaran menjadi 35 miliaran. Mungkin ada yang bertanya-tanya, banyak mengapa sebuah perusahaan itu taruh di pihak berelasi lebih banyak kalau yang untuk banknya. Sebenarnya kadang bisa lebih banyak, kadang bisa lebih rendah, tetapi kalau kita lihat daripada uangnya dipakai kepada bank lain untuk diputar, bagusan kita putar sendiri. Ya banyak seperti itulah, kita kan punya bank sendiri. Nah, di sini aset keuangan lainnya ada unit link, reksadana, dan lain-lain. Reksadana sedikit berkurang dari 2 miliaran menjadi 1,9 miliaran. Kan rata-rata berkurang sih, kecuali efek yang diperdagangkan. Ini piutang usaha. Piutang usaha pihak berelasi dari 168 miliaran menjadi 142 miliaran. Nanti ada MNC Sky Vision dan lain. Nah, ini ada persediaannya. Persediaan yang media televisi yang lokal sudah berkurang, yang impor juga berkurang. Nah, yang media cetak juga berkurang ya kalau kita lihat di sini. Ini ada investasi saham. Nah, ini mereka ada investasi di startup, equity link, dan lain-lain. Nah, ini aset tetap yang bisa lihat di sini. Tapi sayang kita nggak bisa lihat ini aja ya, karena memang setiap ada penambahan tetap ada penyusutan. Biasanya sama aja sih. Kecuali tadi kalau aset tetapnya itu berbeda jauh, sangat mencolok, nah itu mungkin ada perubahan yang signifikan. Nah, ini utang banknya. Utang bank juga menurun nih kalau kita lihat. Kalau Bank Mayapada dia meningkat, dan bahkan kemarin gak ada Bank Nasional Nobu, sekarang ada yang sudah gak ada dari BJB ya. BJB itu apa ya? Bank Jawa Barat kalau tidak salah. Bank Pembangunan Jawa Barat. Ini tambahan modal di setor. Nah, ini pemegang sahamnya. Berarti benar ini Global Mediacom masih menjadi pemegang saham tertinggi dengan kepemilikan sekitar 52,67%. Lalu ada anaknya, ada Valencia Tanu Sudibjo, ada Ruby Panjaitan, Ella Kartika, dan lain-lain. Ada Pak Heri Tanu Sudibjo sekitar 0,5%. Tapi sebenarnya ini kan yang dia apa ya? Ini kan yang ibaratnya yang langsung ya. Yang di Global Mediacom kan kepemilikan yang terbesarnya kan masih ada Pak Heri juga lah ya. Nah, ini untuk yang tahun 2022. $52,67. Ini 2023. Nah, ini pendapatan usahanya mereka rinci lebih banyak. Dan kalau dilihat dari sini, dia memang yang meningkat itu cuma yang di digital dan apa ya. Pokoknya dia yang sudah lebih gampang dipakai oleh anak muda gitu. Dan media cetak pun saya sudah mulai ditinggalkan.
Nah, ini dia ada kasih lihat dia ibaratnya pendapatan ini hasil segmennya itu berapa. Nah, semua ada kasih lihat. Konten 277 miliaran. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.